Silanya ada 5. Tapi sila yang pertama itu bukan ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Inkarnasionalisme. Sila ketuhanan itu di sila yang kelima. Itu pidatonya Soekarno itu. Jadi jangan gantikan lahir ke Pancasila yang ayeuna lain. Jadi 1 Juni itu hanya diksi kata Pancasila. Ya, itu dari Pak. Dalam momen apa? Dalam rapat sidang BPUP yang merencanakan apa dasar negara kita. Nah, dalam perdebatannya itu diskusi tentang politik, tentang ekonomi, macam-macam ideologi dibahas di BPUPK itu sampai menjelang kemerdekaan, karena Jepang membentuk bukan punya saya ya. Bukan. Operator. Oh itulah. Saya soalnya paling disiplin, saya ada target-target. Nah itu ada mewakili NU, Muhammadiyah, yang Kristen juga ada, orang Cina juga ada, keturunan Arab, Baswedan juga ada. Baswedan tuh kakeknya, tapi kan coba namanya Baswedan gitu. Ada. Keluarlah rumusan Pancasila yang disebut dengan Piagam Jakarta 22 Juni. Rumusannya seperti yang sekarang. Tapi sila pertamanya nggak ada kata-kata yang Maha Esa, yang ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para manusia. Udah jadi nih barang 22 Juni. Begitu Indonesia proklamasi 17 Agustus oleh Soekarno-Hatta, Undang-Undang Dasar yang sudah disiapkan itu waktu mau disahkan ada protes dari anggota yang berasal dari Indonesia Timur. Keberatan Bapak kalau pakai kata-kata itu, kami di Timur mayoritas Nasrani. Bagaimana ini orang Islam? Kalaulah kami dipisahkan, rembuk tuh. Di situ ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, terakhir orang Muhammadiyah yang bicara. Sudah, kalau yang terpenting kita bisa rubah, mengganti kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para manusia dirubah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena semua sepakat, tokoh-tokoh itu bersepakat bulat bahwa penguasa alam jagat raya termasuk pencipta Republik Indonesia sesungguhnya bukan manusia. Karena ada manusia pencipta yang Pulau Jawa, nggak ada. Sesungguhnya seluruh alam jagat raya itu hanya akan ada satu penguasa. Itulah Esa. Setuju? Ketok tuh. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang saya maksud dengan apresiasi saya kepada Al-Hidayah. Jangan nanti membawa aliran agama Islam, mohon maaf ya, gitu ya. Kalau pakai bahasa macam-macam. Kadang-kadang ke bawah kepada alam-alam pikiran ekstrim kah? Karena di Al-Hidayah pernah kejadian itu di grup WA di antara para anggota, pernah gesekan. Sehingga diidentikan orang Islam itu dengan teroris. Ini para mahasiswa, terutama untuk mahasiswa UIN. Karena juga banyak yang beraliran pikiran kayak gitu, mohon maaf Bu, itu di UIN Hidayatullah Jakarta. Betul, ekstrim. Masih kupar kafir saya bongkar.
masih togut-togut. Belum betul. Nah, ini saya beruntung nih ketemu dengan para mahasiswa yang lahir, yang sebetulnya Anda tuh anak saya. Anak saya aja udah lebih dari kalian. Saya cucunya udah 2, udah cucu saya udah SMP. Alhamdulillah juara sekolah lagi, dia sekolah di. Nah itu sama ibu-ibu Al-Hidayah yang memang pejuang. Jadi pertama ya, yang sekali lagi, pilar pertama adalah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Yang sekaligus juga adalah Pancasila itu adalah sebagai pandangan hidup, sebagai filosofi ground dalam mencapai tujuan. Sekaligus juga Pancasila adalah jati diri dan kepribadian bangsa. Yang sekaligus juga Pancasila adalah alat pemersatu bangsa. Tanpa Pancasila mungkin kelai terus sudah yang timur dan barat itu. Nah, itulah Pancasila. Bacaan lengkapnya, detailnya, siapa anggota BPUPKI, siapa PPKI, siapa panitia 9, adakah namanya bapaknya Gus Dur, segala macam lah, Wahid Hasim, segala macam. Nama-nama itu lengkap ada di buku, di bahan saya nggak akan detailkan. Pilar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Undang-Undang Dasar ini sebagai hukum tertinggi, sebagai aturan yang tertinggi. Karena negara yang diproklamasikan 17 Agustus 45 setelah berdiri sebuah negara, ya, proklamasi sudah ditentukan tujuannya sebagaimana di pembukaan bahwa kemerdekaan itu ialah segala bangsa, maka penjajahan dan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perilaku manusia dan perilaku, dan seterusnya sampai alinea 1 dan 2 dan 3. Itu pembukaan tentang cita dasar berdirinya Republik Indonesia. Itu dokumen awal yang dirahir, yang alinea keempat bahwa berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi cita dasar Indonesia merdeka mulai dirumuskan dari hak alinea pertama, atas berkat rahmat Allah maka disusunlah kemerdekaan. Kemudian alinea keempat dirumuskan tentang dasar negara Pancasila. Maka setelah itu Pancasila ditetapkan sebagai pandangan hidup, ya, sebagai filosofi groundslag, sebagai jati diri kepribadian kita, sebagai alat pemersatu. Maka untuk cita dasar mencapai itu, selain Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai pandangan pertama, pandangan utama, dibutuhkan pilar yang kedua apa? Aturan untuk mencapai tujuan itu. Jalan untuk mencapai tujuan itu, sebagaimana tujuan itu ada di dalam pembukaan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan secara umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi, keadilan dan sosial. Maka disusunlah negara itu dalam suatu undang-undang. Nah, jadi punten nih, kalau saya berdiri, negara punya pemimpin, seorang presiden, mengendarai mobil, mobilnya itu bentuk negaranya, bentuk mobilnya NK, ada hidungnya,
ada kap mesinnya, ada knalpotnya, kira-kira begitulah. Nah, ini NKRI kita kayak begitu. 17.000 pulau. Ada deklarasi Juanda 12 mil dari batas laut, itu masih wilayah kita, wilayah kedaulatan masih bisa kita garap. Itulah NKRI. Presiden dengan mobilnya ini menatap pandangannya ke depan menuju tujuan masyarakat yang terlindungi, berkeadilan, Pancasila. Nah, ketika berjalan Undang-Undang Dasar 45. Jadi negara ini siapa yang menjalankan kekuasaan? Kita mengenal DPR. Kita mengenal DPD. Itu adalah lembaga-lembaga legislatif. Ada lembaga eksekutif, presiden dengan para menterinya. Dan ada lembaga yudikatif, namanya Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi sudah digambarkan tuh. Semua lembaga negara itu saya ikut merumuskan. Ikut pegang palu karena sekretaris tim fraksi. Nah, itulah bagaimana menjalankan kekuasaan negara. Harus legitimit, kata Pak Sekjen tadi kan. Maka ada pemilu. Supaya ada legitimasi rakyat, dia dipilih oleh rakyat. Nah, berapalah lamanya? 5 tahun. Berikutnya boleh dipilih lagi, setelah itu nggak boleh. Semua diatur dalam undang-undang. Di luar cabang kekuasaan itu ada cabang-cabang lain, ekonomi. Ada aturan. Pendidikan, 20% APBN harus untuk pendidikan. Bagaimana fakir miskin? Diurus sama negara. Bagaimana kebudayaan? Kita majukan. Bagaimana agama? Negara. Berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Bagaimana penduduk yang beda-beda agamanya? Bahkan ada yang aliran kepercayaan. Negara wajib melindungi setiap penduduk. Bukan hanya warga negara, orang asing pun ada di Indonesia wajib dilindungi. Diakui dalam menjalankan syariat agama berdasarkan agama dan atau kepercayaannya. Gitu. Karena pada waktu Indonesia merdeka mungkin sampai hari ini pun ada orang yang hari ini tetap di Jawa Barat masih ada. Kalau ditanya agama kamu apa? Ya dia malas jawab. Bahkan negara memaksa lagi di situ. Makanya dalam Orde Baru ada agama garis miring ketuhanan yang maha kepercayaan. Menurut saya nggak ada salahnya tuh. Sekarang sistem kekuasaan maksa. Nggak boleh tuh. Kafir itu. Wah, itu repot lagi kan? Paham ya? Jadi Al-Hidayah harus jadi corong Golkar. Bahwa buat Golkar Pancasila itu udah selesai. Nggak usah lagi mendiskusikan hal yang seperti itu. Udah selesai. Nah, bagaimana ekonomi? Diatur di Undang-Undang Dasar nih. Ada Menteri Keuangan, ada Menko Perekonomian. Urusannya baca pasal 33. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Amandemen, bahkan lagi ayat 4 dan ayat 5. Kenapa? Karena kita tidak mau ekonomi pasar kita hanya berdasarkan efisiensi. Lihat Undang-Undang Dasar. Kita melahirkan diksi baru, efisiensi berkeadilan. Nah, itu pilar yang kedua. Saya tidak mungkin memaparkan penjelasan itu detail. Apa tugas DPR? Waduh, nggak selesai. Fungsinya buat undang-undang, membuat anggaran, melakukan pengawasan. Kerja kita cuma ketok palu. Tapi begitu ketok palu, uangnya nggak di kita, uangnya di pemerintah. Makanya kalau anggota DPR dibilang hebat segala-galanya, kalau saya keliru kamu minta sumbangan. Nah, kalau
waktu itu saya nggak milih bapak, nggak apa-apa, saya nggak pernah maksa kamu. Jangan kampanye saya aja kan udah tahu. Jangan pilih aku, pilih yang terbaik. Betul, saya nggak serius, saya serius. Saya tidak pernah berkampanye pilih aku, enggak. Jangan pilih saya. Saya ingatkan sekalian, pilih yang terbaik. Kenapa saya mengikuti perintah Gusti Allah? Untuk memilih pemimpin kata Gusti Allah, pilihlah yang terbaik. Bagaimana caranya? Manfaatkanlah segala apa yang sudah aku berikan kepada kamu. Dikasih mata, lihat ganteng enggak, cium bau enggak, baca korupsi tidak, integritas iman. Itu semua ilmunya Allah. Pilih yang terbaik. Kalau yang ternyata yang terpilih baik itu bukan aku, pilih yang bukan aku. Kenapa? Karena saya pengen dua dari Gusti Allah. Saya tidak mau satu. Karena saya bilang, Agun dilawan, gak ada matinya. Karena ada paham, bukan songong. Ingat, saya ibadah. Saya ibadah. Karena saya ibadah, basmalah. Lajakannya kebaikan. Kalau Anda ikut saya dapat dua. Anda dapat capek. Tapi kalau Anda ingkari anugerah Gusti Allah, bau. Udah tahu bau, kamu pilih juga. Nah, bagi kamu nganur. Kalau kamu nganur, saya dapat satu. Kamu dapat apa? Takut saya. Tapi saya tak apa-apa. Kalau apapun itu kamu lakukan. Saya yang berdoa. Karena Allah Maha Pemurah. Saya harus bisa menuruti. Saya tidak akan dengar. Ya Allah. Terhadap umat-umatku yang hari ini di hadapanmu ini yang sudah aku ajari menjadi terbaik dengan beliau. Kalau ternyata dia juga salah dan melanggar, ampuni dia ya. Mungkin dia lagi punya kebutuhan. Kantong lagi kosong. Tahu. Menghindari mana? Jadi kebablasan saya kejauhan. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi Pancasila pilar pertama, pilar kedua adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itulah yang mengatur bagaimana negara ini mencapai itu. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif, ada DPR, ada ini segala macam. Nah, untuk itu ada pemilu supaya ada legitimasi, boleh 5 tahun, jangan boleh lagi. Nah, Undang-Undang Dasar itu adalah hukum yang tertinggi. Sampai aturan di bawahnya, sampai peraturan kehidupan berumah tangga, ada KDRT, sampai ada di luar norma ada etika. Jadi kalau bicara Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian, itu tidak hanya pada norma, tapi sudah pada Nah, saya berdiri lagi. Pancasila sebagai pandangan hidup, Undang-Undang Dasar sebagai jalan mencapai tujuan, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, semua jalan mencapai tujuan. Normanya satu, yaitu Pancasila. Normanya satu, Undang-Undang Dasar. Bentuknya satu, NKRI. Nah, yang bikin kita sering terlambat, ini poin nanti yang terakhir, yang membuat kita hari ini ketinggalan sama yang merdekanya belakangan. Jujur, kita ketinggalan sama Malaysia. Bahkan udah ketinggalan sama Vietnam. Ibu-ibu kan sekarang lebih senang kalau rekreasi ke Vietnam. Bukan orang Vietnam rekreasi ke Indonesia. Orang Indonesia lebih banyak yang rekreasi gitu. Itu dasar. Saya bukan ngomong dari kertas.
Anggota DPR paling sering kita, ibu-ibu juga. Ketinggalan kita. Ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Karena mobil yang kita tumpangi penumpangnya banyak banget, 280 juta. 280 juta ini dalam praktek kehidupan sehari-harinya masih suka ngegosip, kuprat-kapret, ya kan? Masih pro dan kontra, digitalisasi masih ketipu hoax, ngeributkan sesuatu yang salah. Nah, paling banyak pemasif, terutama ya maaf aja lah di media sosial, akhirnya menimbulkan kerusuhan, keributan. Nah itu kenapa? Karena penumpangnya yang 280 juta ini mobil, kalau mobil bergerak menuju tujuan, udah Pancasila pandangannya, Undang-Undang Dasar aturannya berjalan, bagaimana aturan-aturan dijalankan, pendidikan, kesehatan, bentuk negaranya, NKRI, yang sampai ujung di sana tidak boleh berubah. NKRI itu dari Sabang sampai Merauke, tidak boleh ada pulau yang keluar, bentuknya tetap, nggak usah penyok-penyok pun nggak apa-apa, bentur-bentur, tapi tetap utuh bentuknya NKRI. Walaupun udah digebukin, banyak demo pada kentop, nggak apa-apa, tetap NKRI. Penumpangnya tetap 280. Nah, yang bikin ribut ini, yang bikin lambat, penumpangnya di belakang ini belum menjalankan falsafah kebangsaan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, masih kupar kapir cebong kan. Bicara ekonomi, yang kaya sama yang miskin, apa benar sudah jalan tuh pasal 33? Kan itu yang jadi soal. Ribut melulu, kalau ribut melulu antara buruh sama majikan ribut, atasan sama pimpinan ribut, semuanya ribut nih, ribut dulu. Oh, politik, ekonomi ribut aja. Ah, mobilnya ikut goyang tuh, oleng. Akhirnya apa? Berhenti. Karena kalau diterusin terjungkal. Hari ini yang terjadi adalah seperti bangsa dan negara yang terjadi hari ini. Seperti itu. Nah, 4 pilar menjadi penting hari ini di mata saya. Bukan hanya sekedar bicara tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi yang lebih utama hari ini adalah bagaimana membumikan 4 pilar kebangsaan itu dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai warga masyarakat, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anggota dewan, sebagai bupati, sampai sebagai presiden sekalipun. Bagaimana membumikan 4 pilar itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau buat pejabat, kerjanya tanda tangan, kerjanya membuat keputusan, kerjanya memindahkan orang, ya kan? Bagaimana agar tanda tangan kebijakan yang dia keluarkan sungguh-sungguh mencerminkan nilai-nilai pancasila, mencantumkan nilai-nilai Pancasila. Kalau mencantumkan Pancasila, maka setiap tindakan yang akan dia lakukan, dia akan awali dengan sila pertama, ketuhanan yang ada. Maka awal tanda tangan dia ingat kepada
Bismillah. Naik motor, masukkan kunci. Bismillah. Yang beragama lain menyebut nama Tuhan. Begitu mobil jalan, motor jalan, kita bertemu dengan mobil-mobil lain yang berbeda. Ada yang pakai plat nomor dinas, ada yang nggak dinas, ada yang macam-macam, luar biasa. Kita harus ingat, kita harus hargai, kita harus hormati mereka. Itulah kemanusiaan yang adil. Nggak usah iri, nggak usah dengki, nggak usah maki-maki, apalagi tanpa bukti. Wah, mobil bagus kerjaannya ini begini, mau jangan-jangan nanti korupsi. Wah, udah juga jangan duga-duga. Nggak boleh, nggak boleh. Allah tidak mengenaki. Sila yang ketiga, kalau pejabat menandatangan, kalau seorang ibu rumah tangga di rumah menyuapi anak, menyusui, Bismillahirrahmanirrahim, supaya anak soleh, adil dan beradab, perlakukanlah dia sebagai adil. Jangan lesot lepas seenaknya. Biar anaknya anteng kasih handphone. Pejabat juga sama. Jadi apa bedanya seorang presiden dengan seorang ibu rumah tangga? Tidak ada beda. Siapa yang lebih bahagia? Jangan-jangan yang bahagia itu seorang ibu rumah tangga yang dengan penuh ketekunan, penuh keikhlasan mengurus anak. Nilai prestasinya bagus. Jangan-jangan dia lebih bahagia daripada seorang bupati yang pusing dikejar-kejar KPK. Mahasiswa paham di sini? Paham ya? Ini dalam nih, ilmunya mahal nih. Ya. Anda pun sebagai seorang mahasiswa, ya, dalam melakukan sesuatu, apalagi hari ini Anda di era digitalisasi, salam sukses di pagi hari. Itu buku saya. Cari di media. Karena kalau kita mau mengetahui diri kita ini jujur, baik, buruk, pintar, bodoh, bisa dilihat di tangan di majalah kita. Saudara mahasiswa, kalau saudara pintar, pegang pulpen, dikasih soal, bergerak di jawaban. Pintar, baca, dosen A. Tapi yang nggak pintar dikasih soal, pulpennya berhenti. Lalu cari-cari, apa? Dari sini jawab. Akhirnya begitu dibaca di dosen, kok kagak nyambung ya kalinya ini malingnya. Nilainya apa? D. Nggak pintar. Begitu juga dengan petani. Rajin atau tidak rajin, dia kelihatan dari tangannya. Sehari ini saya megang maju, saya lihat. Sehari ini saya bercocok tangan. Seorang supir, jujur, nih bagikan 10.000. Siap, saya bagikan 10.000. Begitu dibagikan 8.000. Kan kita tahu 2.000 kemana. Tapi kalau Anda berpandangan pakai Pancasila, ketuhanan Bismillahirrahmanirrahim,
Takut Anda. Mau ngasih 8.000 dan 10.000 itu pakai bismillah. Kan takut. Makanya saya bilang, nggak ada ilmu yang lebih dahsyat dari itu selain ilmu Gusti Allah. Jelas ya? Jadi Anda kalau pintar tidak pintar itu ada di sini. Jahat tidak jahat ada di tangan Anda. Apalagi sekarang sudah semakin mendekat. Kebaikan keburukan itu semakin mendekat. Sekarang mendekat di jari Anda nih. Handphone. Bukan lagi ini, udah semakin mendekat nih. Kebenaran itu semakin mendekat. Kejujuran, kepintaran, keahlian, kebodohan semakin mendekat. Nempel itu. Makanya hari ini tidak ada manusia Indonesia yang tidak pegang handphone. Bahkan hari ini anak SD hari ini lagi gandrung, titip. Kalau di sekolahnya nggak bisa pakai handphone, titip, beliin parfum. Betul ya? Lagi ngetren parfum. Anak SD saya melihat. Malah sampai menyebut merek-merek tertentu ini. Waduh, saya aja, luar biasa. Dari situ. Sampai dia bisa dicontoh, nih, mereknya ini, harganya berapa? Ada yang 200.000, 120.000, 30.000 beli, yang 100.000. Anak kecil. Karena ini udah didekatkan ke handphone. Pak Sekjen tadi menyampaikan, kaget saya tentang pemilu ini. Ternyata di bawah udah pakai kris. Ini transaksi segala macam. Toko udah pindah ke sini. Betul. Nah, jadi kalau tangan Anda cerdas, tangan Anda pintar, tangan Anda hebat, Anda bisa mainkan ini dengan maksimal. Jadi toko yang laku, jadi bisnis yang bagus. Nah, tapi tetap sehebat-hebatnya teknologi, sehebat-hebatnya sistem pemilu, sehebat-hebatnya sistem penyelenggaraan pemilu pemerintahan, apapun kemajuan paradigma ilmu pengetahuan, jangan yang baru mau tahir sekalipun, tetap kata kunci sukses dan tidak suksesnya bahwa negara kaya bukan hanya karena sumber daya alamnya. Lihat Swedia, lihat Finlandia, lihat Norwegia, lihat Selandia Baru. Mereka negara yang tidak memiliki sumber daya alam, tapi mereka negara maju dan negara jaya. Karena apa? Karena tangan-tangannya cerdas dan terampil. Syarat pertama dia miliki. Syarat kedua, orang-orangnya sudah memiliki filosofi pandangan hidup. Walaupun mungkin bukan Pancasila, tapi dia junjung tinggi yang namanya etika, tata krama, sopan santun, penghargaan, setiap warga. Artinya, yang membuat kita maju itu adalah tata kelola. Kalau bicara tata kelola berarti ada tata kelola sumber daya alam, tata kelola sumber daya manusia, tata kelola sistem, dan tata kelola yang komprehensif yang semua melebur jadi satu. Itulah tata kelola negara. Ada 33 ekonomi, ada 31 pendidikan, ada pasal 18 pemerintahan daerah, ada Mahkamah Agung, ada
ketika itu sebagai sebuah sistemik bekerja dengan baik, itu saja sudah jadi satu persoalan kita. Banyak sekali kebijakan-kebijakan seperti pertanyaan Anda tadi. Bagaimana DPR menjalankan fungsi representasi. Yang tadi disampaikan, untuk itu mesti ada pembenahan. Di satu sisi itu yang harus dilakukan. Nah, sisi yang saya ingin sampaikan pada bagian diri saya hari ini sebagai narasumber 4 pilar adalah soal bagaimana mengimplementasikan 4 pilar kehidupan kebangsaan itu dalam kehidupan sehari-hari, yang itu akan menjadi integritas, ya, integritas diri kita. Karena integritas inilah yang akan memberikan garansi jaminan sistem yang buruk sekalipun apabila dijalankan oleh manusia-manusia yang berintegritas, jauh akan lebih menghasilkan yang terbaik daripada sistem yang baik dijalankan oleh sumber daya manusia yang tidak berintegritas. Jauh hasilnya akan lebih buruk dibandingkan dengan sistem yang buruk tapi dijalankan oleh manusia yang berintegritas. Oleh karena itu, ya, melalui 4 pilar ini, bagaimana kita semua itu, kalau bicara semua, baik itu berlaku di penyelenggaraan pemerintah pusat maupun di negara, di organisasi apapun yang namanya semua, termasuk di Alidaya, termasuk kita sebagai pribadi-pribadi, mari kita jalankan nilai-nilai 4 pilar ini dalam kehidupan sehari, yang pikirannya, ucapannya, tindakannya menjadi baik apabila pikiran ucapan kita selalu dilandasi nilai ketuhanan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur, tahajud. Bagaimana keseharian kita dalam melakukan tindakan, bukan hanya pegang pulpen, makan, pegang handphone, pegang segala bentuk apapun tangan kita, pikiran ucapan kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil. Nggak perlu iri, nggak perlu dengki. Di jalan melihat orang pakai ini, ya sudah, rezekinya dia. Kalau ada orang ngajak ribut, untuk apa juga mesti ribut, damaikan, itu persatuan. Hari ini hari Senin, besok Selasa, mau mengerjakan apa? Ya silakan 4 musyawarah. Musyawarah awali dari diri kita. Punya enggak uangnya, punya enggak kemampuannya. Dialog itu antara pikiran dan perasaan dan kemampuan. Dialog musyawarah pada diri kita. Putuskan. Yang diputuskan itu adalah pasti keadilan. Jadi keadilan itu akan datang serta merta dari Gusti Allah. Kalau kita menjalankan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan permusyawaratan. Jadi adil itu bukan seorang ibu punya uang 100.000, cukup beli satu baju, bajunya dipotong bagi 2. Tapi adil itu, nah, Bapak mau belikan baju 2, hanya cukup 1. Kamu nggak usah marah dulu ya. Ibu berikan ke adik kamu
mengalah. Walaupun udah kemarin adik kamu dikasih juga, sekarang dikasih lagi. Sepertinya nggak adil. Tapi ibu lihat, kasihan dia kalau pakai baju itu lagi. Besok dia mau tampil di depan teman-teman. Kan kamu juga bangga kalau itu. Itulah kan. Bagaimana pikiran, ucapan, tindakan kita sebagai seorang pejabat mencerminkan nilai-nilai undang-undang dan ya patuhi, taati hukum. Jangan ngarang-ngarang sendiri juga sudah aturannya ada, ikuti. Jangan reka-reka sendiri-sendiri. Pendidikan sudah ada aturannya, kesehatan sudah ada aturannya. Jangan siksa-siksa, ikuti aja. Pastinya. Kalau kita sebagai kepala keluarga atau kita sebagai seorang pejabat punya mobil NKRI, kalau bicara praksi ya mobilnya mobil praksi. Kalau Al-Hidayah, ya mobilnya mobil Al-Hidayah. Yang sampai ujung sampai sana, tetap yang nyampe itu Al-Hidayah. Jangan Al-Hidayah ninggalin Pancasila. Sampai ujung sana Al-Hidayahnya Al-Hidayah yang bawa-bawa kupang kabel cebong karet. Ya salah. Paham ya? Itulah NKRI. Di rumah tangga. Ya sampai ujung sana tuh semuanya harus tercapai walaupun yang satu autis. Karena saya ngalami di keluarga saya itu ada yang leukemia. Layani. Itu ujian dari Gusti Allah. Jangan diarahkan dia diantepin suruh dia mati. Sudah tahu dia pasti mati. Sampai kapan waktu itu ujian buat kita. Segala kemampuan keluarkan, kalau perlu jual harta benda, walaupun itu bukan anakmu. Tapi saudara dekat, nggak ada lagi yang lebih mampu kecuali kamu. Lakukan. Autis, bawaannya aman, terima. Itu yang saya maksud dengan perjalanan menuju ke sana itu. Nah, itu etika. Di kantor juga begitu. Bukan hanya yang autis, mungkin ada yang bebel, ada yang aneh-aneh lah gitu kan. Nah itu ya harus kita rangkul, harus kita bawa, jangan ditinggal. Nah udahlah dia mah malas datang terlambat melulu, nggak begitu. Dekati, beritahukan dengan penuh kesabaran, kesolehan. Sekali, dua kali, terus. Selama itu pula kalau belum tercapai ya Allah masih begitu. Ya, berat kan, mudah diucapkan, saya sendiri juga berat untuk dilaksanakan. Itulah NK. Jadi jangan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Yang diurus orang Jakarta aja gitu kan. Lupa kita di ujung belahan Indonesia Timur itu ada pulau yang harus ingat. Kalau dalam konteks kita pemimpin nasional harus ingat. Berdosa kita. Kalau pun tidak mampu, lakukan yang terbaik apa? Minimal apa? Sentuh lewat bicara, komunikasi kan. Itu menjaga NKRI. Nah, yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kita harus mempraktekkan salam lima jalur secara langsung. Karena ternyata penghuninya ada si jempol, ada telunjuk, ada macam-macam nih, macam-macam. Rambutnya ada yang keriting, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang jarang mandi.
macam-macam penduduknya tuh. Agamanya beda-beda, nih yang beda-beda, ngobrol juga beda, ada yang ngerti, ada yang nggak pakai kode-kode. Nah ini harus kita jadikan sebuah kekuatan. Nah kalau kita sudah dapat 4 pilar, Anda semua sudah dapat 4 pilar, saya minta Anda menjadi contoh, memberi teladan kepada warga di luar kita yang belum 4 pilar. Dengan cara apa? Awali dengan jari jempol. Jari jempol itu jari yang bagus. Bagus. Hidup adalah perjalanan waktu. Ada awal, ada awali jari jempol. Jadi Anda harus jadi jempol dulu. Kalau Anda berpancasila, ya Anda harus mau mulai bismillah dulu, mau sholat, menjaga kemanusiaan. Datang tidak terlambat, ya, pulang pamit, ketemu yang tua permisi, menghargai orang tua, tidak menyepelekan yang muda. Apapun ceritanya, ya itulah perjalanan waktu. Jalani sebagaimana waktu. Sebagaimana waktunya hari ini, saya anggota fraksi. Apapun ceritanya, ada ketua fraksi, ada ketua umum. Apapun petunjuk dan arahannya, ya saya tetap anggota fraksi. Jangan karena mentang-mentang saya udah 7 periode, saya lebih hebat, tidak bisa. Jalani sebagaimana waktu. Bisa nggak? Harus bisa. Itulah jempol. Tidak mungkin kalau saya tidak disukai, saya tidak akan keluar kata-kata dari seseorang mengatakan, wah Pak Agun itu guru kami. Itu sebuah hal berat untuk mengutarakan itu. Tapi nggak ada beban itu. Kenapa? Karena awali dengan jari jempol. Ini namanya prestasi. Jadi Anda kalau jadi ketua BEM, ya, Anda datang, Anda tertib, rapi segala macam. Nah, pokoknya hebat lah. Nah, kalau sudah hebat, sudah bagi pimpinan memberi contoh, Anda sudah bisa nunjuk. Jangan terbalik, belum punya jempol, udah nunjuk. Nah itu yang sering gagal. Baru duduk jadi pejabat. Kasih contoh aja belum, udah main perintah-perintah. Siapa lu? Sudah ini. Nah, yang kita cari apa? Ini prestasi, pengakuan. Yang kita cari jadi yang manis, pendapatan. Makanya mau agama apapun di seluruh dunia, orang menikah pasang cincin pasti di sini, pasti. Siapa yang atur? Coba. Ilmunya dari mana? Siapa penciptanya? Nggak ketemu. Ya Allah udah ngatur harus di sini semua. Ini bukti lagi kalau Allah itu sama. Tuh. Indo Kristen Protestan kan semua sama aja, pasang cincinnya di sini. Kok kenapa di sini? Siapa yang ciptain? Nah, ternyata ada buktinya. Buktinya secara fisik ada, bisa dilihat, bisa. Nah, kalau dicontohkan tangan ditekuk gini, dijadikan satu gini, ya, buka jari-jari yang lain gampang, tapi buka jari yang manis susah. Buka jari yang manis ini susah, jari kelingking gampang, jari jempol telunjuk gampang. Jari yang manis, sampai begini, misalnya jauh gitu ya, nggak bisa, dia paling ya cuma gemeter aja. Terus siapa yang menciptakan? Mesti berarti Allah 1, 2. Ya kalau 2 ada yang beda, sama semua, berarti 1. Kalau 2 kan ribut, yang satu bilang udah saya mau nikahnya sore, satu bilang jangan malam aja. Padahal jamnya itu juga. Ya. Awali jari jempol untuk mendapatkan pengakuan. Kejarlah pendapatan, tapi lewati
jari yang tengah. Nah, jari yang tengah ternyata tinggi, tidak usah loncat. Nggak usah loncat. Allah itu mau murah, minta aja. Sama yang lebih tinggi, ini kan lebih tinggi ya. Minta ke Gusti Allah, ya Allah, minta rezeki, minta panjang umur, minta segala rupa, minta deh. Dalam sujud yang terakhir, minta tuh. Minta duit, minta. Tapi tidak cukup hanya minta. Nah ini yang namanya silaturahmi dengan Gusti Allah, sholat, tahajud yang bagus. Ini hablum minallah. Tapi Allah nggak akan ngasih begitu saja kalau kita tidak berusaha. Bagaimana berusahanya? Ya, Anda berusaha sesama manusia. Nah, sama jari-jari nih kita berusaha. Yang laki sama temennya, sama istrinya, atau sama anaknya. Pokoknya ini hablum minannas. Hablum minallah, hablum. Dah. Kalau udah dapat rezeki, jangan lupa berbagi sama yang kecil. Nah, itu di buku saya jelaskan tentang salam Cukup? Udah cukup? Udah cukup ya. Nah, yang kelingking ini namanya penawasan, prestasi, pengakuan, pendekatan, pendapatan, penawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak